Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 dengan nama makanan saya Cumil dengan ketuanya saya sendiri Sri Maharani dengan PM 24 14 14 10 21 dan rekan saya. Saya Zara Feranita dengan NPM 24 14 14 10 57. Saya Erina Adiratnasari dengan NPM 24 14 14 10 23. Ya, di sini kami akan mempresentasikan hasil dari Watwani kami untuk analisis kelayakan usaha. Ya, ini ada namanya. Lalu slide di sini kami mengkonsumsi susu Indonesia hanya 16 kilo, terendah dibanding dengan negara ASEAN atau BPS. Di sini konteks dari alasan kami membawa judul brand makanan Stancho Milk. Terus ada pernyataan masalahnya yaitu mahasiswa sulit akses susu segar praktis, sementara peternak lokal terkendala distribusi produk yang mudah rusak langsung ke area kampus. Dampaknya, mahasiswa kurang fokus karena minim nutrisi praktis, sedangkan peternak kan rugi karena susu segar tidak terserap pasar kampus dan cepat rusak. Lalu ada masalah yang ingin dipecahkan yaitu masyarakat di lingkungan kampus mengalami kesulitan dalam mengakses produk pangan hewani yang segar, higienis, dan siap konsumsi secara praktis di tengah padatnya jadwal aktivitas harian. Sebenarnya data pendukungnya dari BPS, Laporan Survei Sosial Ekonomi Nasional, dan BPS 2024. Untuk areanya itu makanan, industri pertanian dan pengolahan pangan, dan bidangnya nutrisi dan kesehatan. Lalu ada analisis masalah. Yang pertama, stakeholders yang terpengaruh. Yang kedua, dampak bagi stakeholders, penyebab masalah, dan hubungan anggota atau kelompok. Selanjutnya ada segmen sasaran konsumen. Sasaran utama yaitu mahasiswa aktif berusia 18-24 tahun dengan mobilitas tinggi di lingkungan kampus. Sasaran sekundernya itu kantin dan gerai makanan di lingkungan kampus. Selanjutnya ada segmentasi konsumen dan persona. Kelompok utama yaitu mahasiswa aktif berusia 18-24 tahun. Lalu personanya itu termasuknya saya yaitu Sri Maharani dengan usia 20 tahun, lokasinya kota kecil, peran dalam organisasi jika ada yaitu manajer. Lalu profil pelanggannya yaitu lulus sekolah menengah atas, perempuan, pelajar, dan lain-lain. Lalu untuk jobs to be done yang alternatif, JTBD fungsional yaitu mencari jalan keinginannya ramah di kantong mahasiswa atau pelajar agar tidak boros uang saku harian. Untuk konvensionalnya itu sebagai mahasiswa atau pelajar ingin mengurangi stres setelah kelas, merasa bahagia lewat self reward yang murah, dan merasa percaya diri saat nongkrong bareng teman tanpa takut boros. Yang sosial yaitu sebagai mahasiswa atau pelajar ingin mendapatkan pengakuan dari teman sebaya sebagai anak yang gaul, up to date, dianggap solutif saat merekomendasikan jalan kelompok dan diterima dengan baik di dalam circle tanpa harus terlihat boros. Selanjutnya ada alternatif yang saat ini dijalankan yaitu sebagai mahasiswa pelajar membeli minuman saset murah di kantin, jajanan boba pinggir jalan, membuat minuman sendiri di kosan, atau berburu promo diskon di aplikasi online dan adalah alternatif saat ini untuk mengatasi masalah mereka. Untuk kekurangannya yaitu merasa bahwa solusi saat ini kurang memberikan variasi rasa yang unik atau estetik, terlalu menguras dompet, gagal memberikan kualitas rasa yang premium tanpa bikin serak, serta terlalu menyita waktu jika harus membuat sendiri di kosan. Lalu untuk validasi GoTB, syarat konsumen atau wawancara penggunanya itu atas nama Syafan Halimah, lokasi dan lokasinya mahasiswa ini sebenarnya di Unila ya, dan teman-teman saya yang lainnya. Atau konsumen potensial atau pengguna yang diwawancarai yaitu 250 orang dan dari 250 orang 100% setuju untuk masalah ini cukup penting bagi mereka untuk mencari solusi, dan yang tidak puas dengan alternatif saat ini adalah tidak ada. Untuk solusi, kami menggunakan unit sepeda listrik dengan kotak pendingin untuk berkeliling di titik keramaian, seperti halte atau area fakultas, guna menyediakan produk susu segar secara langsung dan praktis. Untuk metodologinya menggunakan sepeda listrik, kotak pendingin portable, sistem cold chain, dan pembayaran digital QRIS atau e-wallet. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya atas nama Zara. Oke. Selanjutnya ada desain solusi. Itu solusi kami menggunakan unit sepeda listrik dengan kotak pendingin untuk berkeliling di titik keramaian kampus, seperti di halte atau di area kampus, di area fakultas, guna menyediakan produk susu segar secara langsung dan praktis.
Kemudian ada fitur utama. Solusi ini memiliki fitur sepeda listrik keliling, kotak pendingin untuk menjaga segar, penjualan praktis di kampus, serta pembayaran digital melalui kris atau e-wallet. Kemudian ada keunikan. Keunikan solusi ini adalah penjualan susu segar memakai sepeda listrik, ramah lingkungan dengan kotak pendingin portable sehingga produk tetap higienis dan mudah dijangkau oleh mahasiswa. Selanjutnya ada manfaat fungsional. Akses susu sehat praktis di area kampus, asupan energi instan di sela jadwal padat, transaksi cepat via kris, serta kesegaran produk yang terjaga maksimal berkat sistem pendingin aktif. Selanjutnya ada manfaat emosional, ketenangan pikiran. Merasa tenang karena tetap bisa menjaga kesehatan dengan asupan bergizi di tengah jadwal kuliah yang sangat padat dan melelahkan. Kemudian ada manfaat sosial, memperkuat identitas sosial sebagai mahasiswa yang produktif, modern, dan peduli pada gaya hidup sehat. Kemudian ada manfaat masyarakat. Sticky Milk meningkatkan gizi mahasiswa lewat asupan sehat, memberdayakan ekonomi peternak lokal melalui rantai pasok langsung, serta menjaga ekologi dengan komitmen penggunaan kemasan ramah lingkungan. Nah, selanjutnya ada secara langsung di Indonesia itu ada Sekarjo, dan tidak langsungnya itu ada di Mixu dan Chatime. Secara langsung secara global itu ada Thailand Sticky Milk, dan secara langsung di pesaing global itu ada Sorcelli. Next. Kemudian analisis makronya, trennya menguntungkan. Area ekonomi itu ada penjelasannya, ada adopsi kris, hilangkan kendali transaksi, dorong omset Sticky Milk, dan efisiensi otomatis. Kemudian ada teknologi itu food tech atau compact, jamin mutu, dan daya simpan Sticky Milk guna memperluas distribusi kampus. Dan yang tidak menguntungkan itu di bagian ekonomi itu ada harga susu dan ubi naik menekan margin laba serta daya beli mahasiswa di kampus. Secara sosial itu ada tren diet ketat, rendah gula, mengurangi minat beli minuman susu manis ubi ungu. Kemudian ini ada proyeksi sederhana beserta dengan tabelnya. Selanjutnya ada prototype. Format prototype bersifat digital dan akan disajikan dalam bentuk desain interaktif menggunakan Figma. Kemudian ada fungsionalis yang disertakan dalam prototype. Prototype mencakup login, dashboard, navigasi, input data, notifikasi, dan monitoring. Kemudian ada fungsionalitas tidak termasuk dalam prototype. Prototype belum mencakup pembayaran, analitik lanjutan, integrasi API, dan fitur premium. Kemudian ada validasi prototype. Jumlah pengguna yang dilibatkan itu ada 3. Berapa banyak orang yang menyukai prototype itu ada 600 orang. Dan berapa banyak orang yang netral atau sebagian besar tidak senang dengan prototype itu tidak ada. Umpan balik prototype itu aspek apa dari prototype yang disukai pengguna? Itu pengguna menyukai tampilannya sederhana, mudah digunakan, serta fitur yang membantu kebutuhan mereka. Kemudian aspek dari prototipe yang tidak disukai oleh pengguna itu beberapa fitur masih terbatas, tampilan prototipe belum sepenuhnya interaktif. Selanjutnya analisis pesaing. Pesaing kita itu ada Sekarjo, jenisnya langsung, kekuatannya setiap hari ready stock, dan kelemahannya tidak dibuat fresh atau langsung. Kemudian ada kedai es Kuantal, itu tidak langsung, dan dia kekuatannya udah terkenal atau viral, kelemahannya lokasi yang jauh. Kemudian ada Thailand Sticky Milk, itu langsung, memiliki cita rasa unik, kemudian harga relatif lebih mahal. Kemudian ada Sorcelli, itu tidak langsung, kekuatannya brand terkenal, kelemahannya harga premium. Ukuran pasar dan GTM. Saluran GTM itu ada digital, Instagram, TikTok, WhatsApp, dan marketplace online untuk promosi serta penjualan produk Sticky Milk. Kemudian fisiknya itu kita ada banner dan poster, booth penjualan, brosur, bazar kuliner, serta promosi dari mulut ke mulut. Ukuran pasar, total addressable marketplace, TAM,
TAM minuman sari kacang hijau mencapai miliaran. Kemudian Serviceable Available Market atau SAM, perkiraan